warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah semua sehat. Baiklah anak-anak, ibu akan melanjutkan bab pewarisan sifat tentang persilangan dihibrid. Kalau dulu persilangan monohibrid itu hanya satu sifat beda, sekarang persilangan dihibrid terdiri dari dua sifat beda. Nih, di persilangan dihibrid. Contoh, kacang biji bulat warna kuning, genotipnya B besar, B besar, K besar, K besar. Disilangkan dengan kacang biji lonjong warna hijau, genotipnya B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Jika bulat kuning dominan terhadap lonjong hijau, tentukan A F1 di keturunan yang pertama, yang kedua F2 keturunan kedua jika F1 disilangkan sesamanya. Cara pengerjaan penyelesaiannya, pertama tuliskan aja huruf ini semua, P, G, F. P1 itu orang tua, G gametnya, F1 keturunan pertama. Setelah disilangkan sesamanya maka P2, G, F2 seperti ini. Tadi P1 orang tua, laki-laki, B besar, B besar, K besar, K besar. Disilangkan dengan perempuan, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Maka untuk fenotipnya diberi nama di sini bulat kuning. Di sini lonjong hijau. Gametnya kita ambil satu, B besar. Sini B kecil, K kecil. B besar, K besar, B kecil, K kecil menghasilkan keturunan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Namanya karena itu huruf besar dominan, maka keturunan pertama F1-nya adalah bulat kuning. Jika F1 disilangkan sesamanya, maka ini B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah sekarang gametnya. Gametnya ini terdiri dari B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Ini juga sama. Setelah kita peroleh gamet ini, gamet dimasukkan ke tabel punet. Yang laki-laki ini Ibu sudah masukkan B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Ini yang perempuan juga sama. Nah setelah itu kalian silangkan. Nih B besar, K besar ketemu B besar, K besar. Ditulis B besar, B besar, K besar, K besar. Yang anak kedua B besar, B besar, K besar, K kecil. Anak ketiga B besar, B kecil, K besar, K besar. Anak keempat B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dan seterusnya sampai keturunannya jumlahnya 16. Baiklah, ini kita isi lanjutkan. B besar, K besar, K besar, K kecil. Menuliskannya huruf B harus di depan. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Yang ke-9, B ini ketemu ini, tetap yang huruf besar di depan. B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, B kecil, K besar, K besar. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Anak ke-13
B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Di sini B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Anak terakhir B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, jadi kalau dua sifat beda menghasilkan 16 keturunan. Ya, sekarang bagaimana untuk mengetahui perbandingan atau rasio genotip dan fenotipnya? Hasil ini sampai masukkan ke sini. Dimasukkan ke kolom-kolom kemungkinan. Kemungkinan ke satu anak nomor 1. Dia ada B besar, B besar. Maaf, kotak nomor 1. Genotip itu hurufnya B besar, B besar, K besar, K kecil. Rasio itu jumlahnya, berarti jumlahnya hanya 1. Fenotip, fenotip itu nama. Kalau huruf besar, tadi di soalnya sudah jelas di sana. Jika bulat kuning dominan, berarti ini B besar itu bulat, K besar adalah kuning. Setelah kotak 1 sudah dilihat kotak nomor 2. Ada yang sama lagi dengan kotak nomor 2. Dapo ada kotak nomor 5. Di nomor 2 sama dengan nomor 5. B besar, B besar, K besar, K kecil. Lihat jumlahnya. Namanya sama ini, bulat kuning. Kotak selanjutnya nomor 3 dilihat. Kotak nomor 3 yang sama dengan nomor 3 dicari. Situ genotipnya B besar, B kecil, K besar, K besar. Nah, kita cari B besar, B nomor 9 sama. Nomor 3, nomor 9. Nomor berapa lagi anak-anak? Coba dicari. Oh, tidak ada, oh, berarti ini. Ya. Setelah itu kotak nomor 4. Genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nomor 4 ada, nomor 7 ada. Terus nomor, cari lagi, nomor 13. Ya, jadi itu sama, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nomor 4, nomor 7, nomor 10 juga. 10 dengan 13. Nah, sini jumlahnya 2, sini 2, sini 4. Nah, ini sama, namanya bulat kuning, bulat kuning. Kalau kita hitung 1 tambah 2 tambah 2 jumlahnya 9. Sekarang kemungkinan kelima, kotak yang belum kita sebut. Oh, yang belum nomor 6. Nomor 6, B besar, B besar, K kecil, K kecil. Karena ada B besar pasti bulat. K kecil berarti hijau. Nah, kita lihat yang B besar, B besar, K kecil, K kecil. Selain nomor 6, nomor berapa lagi ya yang sama? Kalau nggak ada berarti kita lanjut. 6, 7, oh nomor 8 belum. Nomor 8, B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Cari lagi yang sama, B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Nomor 14, 8 dengan 14. Baru ini jumlahnya 1, sini jumlahnya 2. Kalau kita jumlah 1 tambah 2, 3. Sekarang cari lagi yang belum ada, angka-angka yang belum ada. Nomor 11. Nomor 11 genotipnya B kecil, B kecil, K besar, K besar. Kalau B kecil berarti dia lonjong. K besar kuning. Dilihat yang nomor 11, ada yang sama lagi? Kalau tidak ada berarti jumlahnya cuma 1. Sekarang yang nomor berapa lagi yang belum kita sebut? Nomor 12.
Oke, yang belum ada nomor 12. B kecil, K besar, K kecil. Jumlahnya 1. Sekarang yang B kecil. Nah, ini dengan nomor 15 sama. Berarti jumlahnya 2. Ini sama namanya, berarti ini jumlahnya ada 3. Yang terakhir yang belum ada ini adalah nomor 16. B kecil, K kecil, jumlahnya 1. Karena B kecil berarti lonjong, K kecil hijau. Ini jumlahnya 1. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah kita buat tabel kemungkinan, baru kita cari rasio genotip. Genotip dilihat di kolom ini genotipnya. Nah, dihitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 macam. Rasio fenotip. Fenotip itu ini berarti nama. Berarti ada bulat kuning, bulat hijau, lonjong kuning, terakhir lonjong hijau. Sama dengan jumlahnya dilihat. Bulat kuning jumlahnya ada 9. Bulat hijau ada 3. Lonjong kuning ada 3. Lonjong hijau ada 1. Jadi kalau ada pertanyaan berapa rasio genotipnya, ada 9 macam. Rasio fenotipnya adalah 9 dibanding 3, 3 dibanding 1. Demikian tadi anak-anak untuk penjelasan tentang persilangan di hibrid. Untuk lebih jelasnya anak-anak bisa membaca buku lain atau di internet supaya lebih paham. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.